فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bijalalihi wa azamatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La syarika lahu fi rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa uluhiyatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa khairu bariyatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, di pertemuan malam hari ini kita akan mengkaji atau melanjutkan pembahasan tentang dzikir dan bacaan yang dibaca di dalam sholat. Kita akan menjelaskan pada malam hari ini salah satu dzikir yang dibaca pada doa iftitah. Pada doa iftitah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang salah satu dzikir iftitah yang dibaca dalam hadits Abi Hurairah di riwayat Bukhari dan Muslim. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Dan pada malam hari ini kita akan membaca sebuah dzikir yang populer di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengajarkan dzikir ini di depan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang mengingkarinya. Sebagaimana dzikir ini dinukil pula dari Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib dan sejumlah ulama. Datang di dalam beberapa hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah serta yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iftataha as-salata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membuka salatnya membaca doa iftitah, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha gairuk. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuk wa la ilaha gairuk. Ini doa iftitah dari doa iftitah yang paling ringkas untuk dibaca di dalam sholat. Dan ini yang dijadikan sebagai sandaran di madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala untuk bacaan doa iftitah, karena ringkasnya dan padatnya makna di dalam doa ini. Malah sebagian mereka mengatakan bahwa doa iftitah ini dibaca di sholat wajib. Adapun doa-doa iftitah yang lain itu dibaca di sholat sunnah atau di sholat malam. Dan ini tentunya menggambarkan kepada kita luasnya rahmat Allah
Subhanahu wa ta'ala dan kemudahan untuk umat ini. Diajarkan kepada mereka doa-doa dan zikir-zikir yang beraneka ragam. Doa dan zikir yang beraneka ragam, agar supaya mereka membacanya sesuai dengan keperluan dan sesuai dengan kondisi. Kadang kita masuk ke dalam sholat, kita dapati imam sudah takbiratul ihram, kita baru masuk kemudian menyusul takbiratul ihram. Kalau imamnya sebentar lagi sholat, kita membaca Allahumma ba'id baini, itu panjang. Jelas ya, apalagi kalau baca Allahumma inni wajjahtu wajhiya, itu lebih apa? Lebih panjang lagi. Tapi kalau dia baca dzikir ini, itu lebih ringkas. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuk. Iya. Kemudian dari fikih di dalam salat itu menjadi imam, di sebagian ulama menyebutkan bahwa di Mesir di masa itu ketika dipilih imam, maka si imam itu harus menyebutkan sekitar 300 etika dan adab yang dilakukan oleh seorang imam, yaitu ditulis buku terkait dengan hal tersebut. Dan dari fikih di dalam imamah adalah, apalagi kalau dihadiri oleh banyak orang yang dengan beraneka ragam kondisi dan keadaan, kebanyakannya terikat pekerjaan, orang yang terburu-buru atau orang tidak terlalu banyak waktu, maka diberi dari keringanan, diperingan dari keimaman agar bermanfaat bagi orang yang berada di belakangnya. Iya, bukan artinya pendeknya bacaan atau ringkasnya sholat itu tidak mewakili makna sholat, tidak mewakili khusyuk dan keutamaan sholat. Karena Nabi SAW sendiri, beliau keadaan sholatnya ringkas, seperti misalnya kalau beliau sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu beliau membaca surah setelahnya, sampai Aisyah menyangka Nabi kayaknya tidak membaca Al-Fatihah, kenapa cepat sekali sholatnya selesai. Ya tentunya Al-Fatihah dibaca, tapi dibaca surah pendek, kemudian sholatnya tidak diperpanjang, diringkas oleh Rasulullah SAW, karena itu kondisinya memang, itu kondisi yang dianjurkan. Kenapa? Karena memang namanya sholat subuh itu sunnahnya dilakukan di waktu masih gelap. Jadi sudah terbit fajar subuh, kemudian dikerjakan dalam kondisi masih gelap. Adapun selesainya, kadang Nabi SAW selesai masih gelap juga, dan kadang Nabi SAW selesai sholat subuh dan sudah mulai terang. Seorang yang sholat sudah mengenal orang yang di sampingnya. Dulu itu nggak ada lampu ya, jadi kalau sudah terang berarti dia sudah mengenal orang di mana, di sampingnya. Jadi maksudnya karena sholat subuh disegerakan, maka tentunya 2 rakaat itu ringan saja, tidak diperpanjang. Jadi jangan berpemahaman bahwa orang yang ringkas sholatnya itu tidak khusyuk.
Belum tentu. Kadang khusyuk itu manusia bertingkat-tingkat di dalamnya. Ada bertingkat-tingkat di dalamnya sesuai dengan kadar keilmuan, pengetahuan, rasa takut dan kebiasaan dalam ibadah. Kebiasaan dalam ibadah. Karena itu kalau kita lihat ya orang yang mendengar imam membaca ayat-ayat, ada orang yang sampai di tingkatan tertentu dengan sekedar mendengar sebuah ayat saya, itu renungannya luas sekali, mendalam sekali. Dia bisa sampai menangis karena mengetahui luasnya kandungan dari ayat itu dan keagungan ayat tersebut. Jadi itu adalah sesuai dengan kadar ilmu dan pengetahuan. Iya. Karena itulah perlu diketahui bahwa pembahasan tentang fikih salat ini atau bacaan yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hal yang sangat penting dibaca setiap salat atau diajarkan oleh Nabi dibaca di dalam salat, dan salat itu berulang kali bersama kita. Bacaan-bacaan itu besar kandungan dan maknanya. Besar kandungan dan maknanya. Baik. Jadi dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tadi? Doa iftitahnya subhanakallahumma wa bihamdik. Coba diulangi dulu supaya subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuk. Gairuk ya, tapi kalau disukun gairuk dibilang. Sekali lagi subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha gairuk. Baik, coba disambung subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha gairuk. Baik, dihafalkan ya, karena maksudnya dari sunnah itu ketika kita dengarkan kita berusaha untuk mengamalkannya, Baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan sunnah ini, subhanallah, doa iftitah ini terkandung di dalamnya 5 pembahasan pokok. Dan ini pembahasan besar di dalam agama. Yang pertama subhanakallahumma, ini tasbih, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, tanzih. Yang kedua wa bihamdika, ini tahmid namanya, memuji Allah. Wa tabarakasmuka, ini terkait dengan maha berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala pada seluruh nama-namanya. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, wa ta'ala jadduka, maha tinggi keagunganmu, kebesaranmu. Ini terkait keagungan dan kebesaran Allah. Kemudian yang kelima, wala ilaha gairuk, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ini 5 hal besar di dalam kalimat ringkas dibaca di doa iftitah. Iya. Dan hal-hal yang seperti ini bagi seorang mukmin itu adalah perkara yang menambah keimanannya. Perkara yang menambah keimanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu tanda kenabian. Tanda kenabian itu adalah beliau diberi jawami'ul kalim. Beliau mampu mengumpulkan banyak makna. Hal-hal yang luas sekali cakupannya beliau kumpulkan di dalam kalimat-kalimat ringkas. Di dalam kalimat-kalimat ringkas. Dan yang seperti itu menunjukkan
kenabian. Sebab itu sifat dari wahyu. Sifat dari wahyu. Sebagaimana Al-Qur'anul Karim wahyu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah apa? Wahyu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad itu tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Iya. Jadi ini luar biasa ya. Kita perhatikan yang pertama dikatakan subhanakallahumma. Subhanaka tasbih. Allahumma artinya ya Allah. Dia selalu memanggil Rabbnya, bermunajat kepadanya. Dan itu menunjukkan kedekatan hatinya, kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah seorang mukmin. Subhanallah. Allahumma ya Allah. Tapi di depannya dia mulai dengan tasbih. Dia berkata subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Subhanaka artinya unazzihuka, saya mentanzih engkau, mensucikan engkau, mengagungkan engkau, membesarkan engkau. Dan ini tasbih, kata para ulama, mengandung dua perkara. Ini harus dipahami ya, kalimat-kalimat ini kalimat-kalimat besar. Ini selalu berulang bersama kita. Apa kita baca kalau dikir? Dikir selepas salat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, atau Allahu akbar. Ini subhanallah, ini tasbih ini. Sama subhanaka. Alhamdulillah itu sama wa bihamdika. Jelas ya? Jadi ini kalimat berulang. Banyak sekali diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ilar rahmani. Ada dua kalimat sangat ringan diucapkan oleh lisan, tapi pahalanya sangat berat di timbangan Allah. Dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Apa dua kalimat ini? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Ringan diucapkan. At-tahuru syatrul iman. Itu tadi hadits Abu Hurairah di riwayat Bukhari Muslim. Di hadits Abu Malik Al-Asy'ari di riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Timbangan yang ditimbang padanya amalan. Satu kalimat sudah penuh timbangan kebaikannya, itu sudah berat sekali. Dengan alhamdulillah. Iya. Dan itu tidak ada yang tahu bagaimana besarnya timbangan Allah. Ada sebagian sahabat seperti Salman Al-Farisi yang mengatakan bahwa itu lebih luas daripada langit dan bumi. Jadi satu kalimat dikatakan alhamdulillah itu pahalanya memenuhi timbangan. Kalimat subhanallah walhamdulillah, dua kalimat ini atau salah satu dari dua kalimat ini itu pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Memenuhi antara langit dan bumi. Jadi subhanallah, kalimat-kalimat zikir itu banyak sekali diberikan kepada kita. Dan itu sumber kebaikan dan pahala. Tapi yang menjadi masalah kita banyak lalainya, banyak lupa, banyak dipalingkan dari hal yang paling bermanfaat untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan memudahkan kita untuk banyak berzikir kepada Allah, bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya dan memperbagus ibadah kepadanya. Baik. Jadi zikir-zikir yang diajarkan dengan subhanallah alhamdulillah itu banyak sekali. Karena itu jangan diluputkan dari memahami maknanya. Sekarang apa makna subhanallah, makna tasbih yang kita baca?
Itu kata para ulama tidak keluar dari dua perkara. Yang pertama, tasbih itu mengandung makna dia mensucikan Allah dari segala aib, dari segala kekurangan. Iya. Segala hal yang buruk, yang tidak baik, dia sucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Dan ini dari perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna yang kedua dari tasbih, bahwa kata subhanallah itu artinya Allah Subhanahu wa taala disucikan untuk memiliki tandingan, sekutu, atau hal yang semisal dengannya yang bertentangan dengan kesempurnaannya, yang bertentangan dengan kesempurnaannya. Karena kaidahnya di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kalau ada penafian yang mujmal, penafian yang global, itu menunjukkan kesempurnaan mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah di dalam memahami sifat-sifat Allah. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak memiliki tandingan apapun, itu penafian. Penafian itu menunjukkan kesempurnaan, makna kebalikannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha satu, maha sempurna di dalam kesendiriannya. Jelas? Sama kalau Allah Subhanahu wa taala nafikan untuk dirinya, subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Berarti itu kesempurnaan mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala di segala hal. Iya. Jadi itu indah sekali kalau seorang membaca subhanakallahumma, kemudian dia pahami maknanya. Dia pahami maknanya. Apalagi kalau dia mengenal dari keagungan tasbih, manfaat-manfaat di belakang tasbih, maka ini akan semakin bertambah cahaya di atas cahaya. Sebab banyak orang yang kadang dia kurang di dalam meresapi dikir-dikir. Dia kadang kurang merasa, kenapa saya banyak baca dikir, kenapa saya selalu menjaga dikir, tapi terasa kurang manfaatnya bagi saya. Kenapa kurang manfaatnya? Ya masalahnya mungkin kembali kepada kita sendiri. Masalahnya mungkin kembali kepada kita sendiri. Kita kurang di dalam memahami mana kalimat-kalimat yang kita baca. Kurang di dalam mengagungkannya, di dalam membesarkannya. Sebab kalau dia tahu keagungan kalimat-kalimat yang dia baca, itu akan semakin mendalam di dalam dirinya. Apalagi kalau dia tahu bahwa kalimat tasbih ini perintah untuk mentasbih Allah, mensucikan Allah dari segala kekurangan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dengan menetapkan segala kesempurnaan baginya. Terdapat di dalamnya hal-hal yang sangat agung dan sangat besar. Iya. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim disebutkan di puluhan tempat dengan tasbih itu, dengan berbagai uslub, dengan berbagai bentuk pembicaraan. Di antaranya Allah perintah orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kalian kepada Allah pagi dan petang. Itu perintah untuk bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Dan kadang di sebagian surah dengan fi'il mudhari, yusabbihu lillah,
bertasbih untuk Allah, yang menunjukkan mana istimrar, terus menerus. Dan terhadap para nabi dan para rasulnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika, maha suci Rabbmu, rabbil izzah, dari segala keburukan yang mereka ucapkan. Ya, ini dibenarkan jalannya, disucikan Allah dari segala kejelekan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membenarkan jalannya para nabi yang selalu bertasbih, mentauhidkan Allah dan menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, dan mengajak manusia untuk mensucikan Allah, beribadah kepada hanya kepada Allah semata. Dikatakan wassalamun alal mursalin, dan selamat terhadap para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, ditutup dengan alhamd, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan subhanakallahumma, itu yang pertama ya. Wa bihamdika, ini yang kedua sekarang. Terkait dengan at-tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan alhamd itu pujian jangan diartikan dalam bahasa Indonesia, sebab itu maknanya akan kurang. Kita tidak bisa membedakan ya, apa artinya pujian, sanjungan. Itu tidak bisa dibedakan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kata hamdun, alhamdu, itu maknanya jelas. Dia itu pujian, tapi bukan jenis pujian biasa. Pujian yang dipilih yang terbaik, itu satu. Pujian yang dipilih yang apa? Terbaik. Ats-tsana'ul jamil al-ikhtiyari. Terus yang kedua, pujian ini itu disertai dengan mahabbah wa ta'zim wa ijlal, disertai dengan kecintaan kepada Allah, pengagungan dan apa? Pembesaran. Itulah alhamdu. Jelas ya? Itu namanya alhamdu. Makanya di banyak surah Al-Quran itu dimulai dengan alhamdu. Awal surah Al-Quran, surah apa? Al-Fatihah, dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Demikian pula di banyak surah yang lainnya dimulai dengan alhamdu. Karena pujian terhadap Allah itu sangat agung dan sangat besar. Kadang di sebagian surah tidak dimulai dengan alhamdu, tapi ditutup dengan alhamdu. Seperti tadi yang saya sebutkan di surah Saffat, walhamdulillahi rabbil alamin. Surah setelahnya di surah Ghafir, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ditutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Bahkan itu adalah ucapannya penduduk sorga ketika masuk ke dalam sorga. Sebab itu pujian Allah Subhanahu wa taala menyenanginya. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang memujinya. Hamba yang memujinya. Karena itu ketika seorang membaca subhanakallahumma wa bihamdik, dia kumpulkan pada kalimat ini dua hal yang dicintai oleh Allah. Dia mentasbih Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung, memujinya dengan segala kecintaan. Dengan segala kecintaan. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu misalnya dikatakan singa ini pemberani. Itu apa? Pujian atau bukan? Pujian, ya kan? Pujian. Tapi itu kalau dalam bahasa Arab itu bukan hamdun namanya. Itu pujian tapi bahasanya lain, disebut sana atau disebut madah. Banyak kata yang mengandung makna pujian dalam bahasa Arab. Sebab itu biasa, namanya singa. Singa itu memang tidak ada yang tidak pemberani, ya kan? Tidak ada yang tidak pemberani. Jadi itu hal yang biasa, memang ada pada dia.
Tapi kalau dipilihkan untuknya pujian, misalnya khatib ini kayak singa, nah itu pujian, itu betul. Jelas ya? Pujian. Tapi ingat, hamdun itu disertai dengan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dua kalimat ini saja, kalau kita resapi di dalam solat kita, luar biasa dari manfaat yang kita dapatkan. Subhanallah. Ketergantungan hati kepada Allah, kita berada di atas kalimat tauhid yang paling agung dan paling besarnya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Iya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Itu pokok seruannya para nabi dan para rasul. Dan ini kita selalu update pada diri kita, bahwa kita ini selalu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan membersihkannya dari segala hal yang buruk. Kemudian alhamdulillah selalu memuji Allah. Apalagi nikmat-nikmat Allah banyak sekali. Tidak bisa kita syukuri semua nikmat itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dari Asmaul Husna, dari namanya, nama Allah Al-Hamid. Apa artinya Al-Hamid? Yang selalu dipuji, yang menerima pujian dari hambanya. Kalau dia memuji Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan berbagai kebaikan untuknya. Makanya Allah itu Al-Mahmud, yang terpuji. Terpuji pada zatnya, terpuji pada nama-namanya, terpuji pada sifat-sifatnya, terpuji pada rububiyahnya, terpuji pada uluhiyahnya, terpuji pada agama dan syariatnya, terpuji pada ketentuan dan takdirnya, terpuji dalam segala hal. Iya. Jadi ketika kita membaca subhanakallahumma wa bihamdik, kemudian yang ketiga, wa tabarakasmuka, dan maha berkah namamu ya Allah, maha berkah. Nah, ini hal yang lain lagi. Subhanallah. Karena di sini kita menyebut keberkahan untuk seluruh nama-nama Allah. Ismuka itu dari kata isim. Isim itu dalam bahasa Arab itu kata mufrad nakirah di situ. Dia disambung dengan ka, ismuka. Itu domir namanya. Domir ini ma'rifah. Kaidahnya dalam lisan bahasa Arab, kalau ada isim mufrad nakirah diidhafahkan, disandarkan kepada ma'rifah, maka kata itu bermakna umum, bermakna luas. Ya, maksudnya bukan satu nama, tapi seluruh nama. Maha berkah seluruh namamu ya Allah. Maha berkah seluruh namamu ya Allah. Dan ini penjelasan tentang keagungan Asmaul Husna. Dan keagungan untuk Asmaul Husna ini sendiri itu adalah anugerah untuk umat Islam ini. Rahmat, kebaikan dan keberkahan untuk mereka. Karena Asmaul Husna ini, subhanallah, siapa yang mengilmuinya itu adalah ketenangan hati yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Siapa yang mengilmui tentang Asmaul Husna, itu adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah, paling tinggi derajatnya. Sebab derajat seseorang itu sekadar pengetahuannya kepada Allah. Semakin dekat dia kepada Allah, maka semakin tinggi derajatnya. Sekarang bagaimana dia mau dekat kepada Allah kalau dia tidak kenal Asmaul Husna? Dia tidak kenal Asmaul Husna. Dia tidak paham makna-maknanya, tidak mengerti cakupan-cakupannya. Satu nama itu luar biasa keindahannya. Ya, satu nama dari Asmaul Husna kadang kalau kita renungi itu bisa menghilangkan kegalauan dunia ini seluruhnya. Subhanallah. Apalagi dikatakan di sini wa tabarakasmuka. Iya. Wa tabaraka ismuka. Maha berkah namamu ya Allah. Apa itu tabarak? Tabarak itu artinya
yang berada di atas puncak keberkahan, berada di keberkahan pada puncaknya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Karena itu perlu diingat ya, kata subhanallah, kata tabaraka, dan datang lagi nanti kata ta'ala. Ini 3 kata tidak boleh digunakan kecuali hanya untuk Allah saja. Sebab ini mengandung makna yang terbaiknya, yang tertingginya, yang berada di atas puncaknya. Dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, dan barakah itu sendiri thubutul khairil ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu, itu berkah namanya. Jadi Allah telah tetapkan pada Asmaul Husna keberkahan. Dia tetapkan pada Asmaul Husna keberkahan. Makanya seorang mukmin itu kenapa dia senang sekali membaca Al-Quranul Karim? Karena di dalamnya terdapat dari Asmaul Husna yang seorang ketika membacanya luar biasa kecintaannya kepada Rabbnya. Karena itu Nabi SAW kadang satu malam beliau hanya membaca 1 ayat saja, 1 malam di sholat malam beliau hanya membaca 1 ayat sampai pagi. Ini terkadang beliau lakukan. Beliau pernah membaca 1 ayat, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau menyiksa mereka, mereka itu hamba-hambamu sendiri. Kalau engkau mengampuni mereka, sungguhnya engkau ya Allah Maha Al-Aziz, Maha Perkasa, dan Maha Hakim. Itu kalau dijabarkan luar biasa ya, sebab Al-Aziz ada 3 izzah. Izzatul Qahar, Izzatul Ghalabah, dan Izzatul Qadar. Al-Hakim itu ada hikmah dan ada hukum di dalamnya. Ya. Kalau diterjemah bahasa Indonesia itu tidak bisa melingkup seluruh makna pada kata itu. Dia hanya mendekatkan saja. Makanya tidak dikatakan Al-Quran itu terjemahannya begini, tidak. Tapi dikatakan terjemahan makna Al-Quran. Dia cuma bisa menerjemahkan maknanya. Lafaz Al-Quran itu tanda kebesaran Allah, bukti kebenaran Nabi SAW. Tidak bisa diterjemahkan. Tidak bisa diterjemahkan. Yang bisa cuman maknanya yang diterjemahkan. Maknanya yang diterjemahkan. Makanya kadang diterjemahkan sebagian maknanya. Kalau misalnya saya sebutkan tadi terjemahan, itu terjemahan sebagian makna atau makna yang paling dekatnya. Kadang tidak bisa di-cover seluruh makna dari ayat itu. Jadi ini direnungi ya, bahwa Asmaul Husna itu dikatakan wa tabarakasmuka. Maha berkah namamu ya Allah. Seluruh namamu maha berkah. Karena itu kalau seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sebut dari Asmaul Husna, maka itu menjadi sebab doanya diterima dan dikabulkan. Ini waktu kita pendek ya, saya bisa beri contoh hadits-hadits yang disertai dengan Asmaul Husna, bagaimana akan menjadi penggugur dosa, doanya dikabulkan dan seterusnya. Penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan. Iya. Subhanallah. Seorang hamba ketika dia mendapat sebuah nikmat, dia ingat dari nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim. Dia ingat dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Razzaq, Al-Majid, Al-Wasi'. Itu hal-hal yang terkait dengan rezeki dan nikmat. Begitu dia tertimpa musibah, begitu dia merenungi nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan keindahan, hal yang membuat dia ringan di dalam menjalani musibah tersebut. Selain dari nama Ar-Rahman Ar-Rahim, itu ada renungan juga di dalamnya terkait dengan ujian. Ada nama Ar-Rabb, nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ada nama Al-Aziz, Al-Qahhar, supaya kita tahu bahwa kita ini hamba lemah. Kalau Allah menghendaki pada kita sesuatu, tidak ada yang bisa menolaknya.
kita hanya bergantung kepadanya. Itu renungan-renungan itu luar biasa. Obat di dalam segala hal. Obat di dalam segala hal. Karena itu mempelajari Asmaul Husna itu bagian penting di dalam kehidupan. Ada kadar wajibnya yang wajib dipelajari, seperti nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Rabb. Ini 3 nama terbesar dari Asmaul Husna. Wajib dipelajari apa maknanya. Nama yang terkandung di dalam solat 5 waktu di surah Al-Fatihah dipelajari. Kalau belum belajar, berguru, dengarkan guru bagaimana menjelaskannya. Iya. Kemudian yang keempat, wa ta'ala jadduka. Ya, dikatakan dan maha tinggi kebesaranmu ya Allah, keagunganmu. Ini jadduka artinya azamatuka, irtafa'a qadruka, maha tinggi keagungan dan kebesaranmu ya Allah. Ini hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan. Sebab itu yang membedakan seorang mukmin dan selain mukmin. Karena itu di 3 tempat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ikankan wa ma qadarullaha haqqa qadri. 2 tempat ada wawunya di depan, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Di 1 tempat tanpa waw, ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka ini tidak pernah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Karena dia tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kenal kebesarannya, maka kurang akan pengagungannya. Karena itu seorang mukmin dihindarkan dari hal ini. Makanya tiap kali sholat diajar doa iftitah ini, supaya dia selalu ingat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Sungguhnya maha tinggi keagungan Rabb kami. Itu ucapannya jin yang masuk Islam ya. Maha tinggi keagungan Rabb kami. Dia tidak pernah memiliki anak, tidak pernah memiliki istri. Maka itu pengagungan dan pembesaran Allah. Mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya, itu yang paling pokok. Mengagungkan dan membesarkan Allah dengan mengagungkan syariatnya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan simbol-simbol agama, itu bagian dari ketakwaan di dalam hati. Pengagungan kepada Allah dengan mengagungkan apa-apa yang dihormati, apa-apa yang diharamkan. Ya. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan hurumatillah, hal-hal yang diagungkan, dibesarkan di sisi Allah, maka itu adalah yang terbaik di sisi Rabbnya. Yang terbaik di sisi Rabbnya. Jadi ini pengagungan kepada Allah itu besar sekali. Makanya kalau kita ruku, salah satu doa ruku apa? Subhana Rabbi, Subhana Rabbiyal Azim. Disebut nama Allah Al-Azim di situ. Itu memang posisi mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama di iftitah ini, wa ta'ala jadduka. Kemudian di akhirnya dikatakan wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada ilah yang hak, yang benar selain daripada Engkau. Nah, ini ditutup dengan hal yang teragung, kalimat tauhid, kalimat yang merupakan pemisah antara kekufuran dan keislaman, kalimat yang dengannya memutuskan mana penduduk surga dan mana penduduk neraka. Itu kalimat la ilaha illallah. Iya. Dan ini kalimat setiap kali ada di kondisi apapun akan memperagung sesuatu itu. Iya. Karena itu Nabi Yunus alaihi salam, beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa?
fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus berdoa di perut ikan. Doa beliau apa? La ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ingat tasbih tadi di awal. Ya, ada la ilaha illallah kemudian tasbih. Baru beliau akui dirinya, sungguhnya saya orang-orang yang banyak berbuat kezaliman. Banyak berbuat kezaliman. Nah, ini makna ini itu yang dibahasakan di ayat yang lain. Kenapa Nabi Yunus diselamatkan? Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata Nabi Yunus ini bukan orang yang banyak bertasbih, dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Sampai hari kebangkitan. Tapi karena dia banyak bertasbih, tasbihnya apa? Itu tadi subhanallah ada ya. Terus ada juga apa? La ilaha illallah, itu tasbih semua itu. Iya. Dan itu bagian darinya. Itu bagian darinya. Karena itulah ini doa yang sangat agung. Saya hanya memberikan tadi menyentuh beberapa kandungan dan mana-mananya agar supaya kita ketahui bahwa kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diajari oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu perbendaharaan harta yang sangat mahal nilainya, penuh dengan kebaikan. Doa-doa yang kita baca di dalam salat, dzikir-dzikir yang kita baca, apabila kita renungi dengan baik, terdapat di dalamnya segala kebaikan untuk hamba. Iya, baik. Jadi apa tadi doanya? Subhanakallahumma wa bihamdik, terus wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuk. Baik. Jadi kalau sudah dihafal, sisa kita berusaha untuk menerapkannya. Kadang kita baca doa ini, kadang kita baca, jangan lupa pelajarannya yang kemarin. Sebelumnya kita ajarkan doa apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, dan seterusnya. Nanti besok saya ajari doa yang lain. Doa yang biasa kita baca ya, yang panjang. Itu lebih panjang lagi sebenarnya uraiannya, tapi kita akan ajari. Dan ada beberapa iftitah yang lain, insyaallah taala kita akan bahas pada setiap pertemuan. Supaya fungsinya juga kenapa baca doa ini, kadang itu. Nah, itu supaya seorang lebih khusyuk. Jelas ya, supaya lebih khusyuk. Jadi kalau doanya cuma satu, masuk sholat kadang dia mikir yang lain juga, dia bisa tetap baca itu. Iya. Dan itu biasa kita alami kan. Kalau kita baca monoton satu saja, kita sholat apapun kadang bisa kita baca walaupun kita tidak renungi maknanya. Tapi kalau kita ganti zikirnya, kadang ini, kadang itu, itu akan membuat kita lebih apa? Lebih segar. Selalu ingatan kita itu selalu berseri dan selalu berkembang. Dan itu dari hal yang membantu seorang khusyuk di dalam sholatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keberkahan pada segala hal yang kita pelajari, memudahkan kita semua dalam belajar dan menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua di kehidupan ini, di kehidupan dunia, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.